Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ngadiri SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belik. Yang terhormat Ibu Puri Listiani Sarjana Hukum selaku mentor dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayah kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam acara seminar pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Oke, langsung saja untuk masuk ke presentasi saya. Laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Edi Purnomo dari Angkatan 21 Gelombang 5. Ya, untuk rencana kerja hasil P3K, kami di sini akan membahas menjadi dua, yaitu rencana hasil kerja tahunan. Di rencana kerja hasil kerja tahunan ini, saya akan mengangkat 3 isu. Ya. Yang pertama identifikasi isu, yang kedua isu yang diangkat, dan yang ketiga gagasan yang diangkat. Untuk identifikasi isu, ada 3 identifikasi isu yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah siswa kurang antusias dan optimal dalam mengikuti pembelajaran IPA secara tekstual di SMP Negeri 1 Belik. Yang kedua, sangat minimnya penggunaan laboratorium IPA sebagai sarana pembelajaran yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 1 Belik. Dan yang ketiga, mengoptimalisasi atau mengoptimalkan peran MGMP IPA tingkat sekolah guna meningkatkan kompetensi guru IPA SMP Negeri 1 Belik. Isu yang diangkat, siswa kurang antusias dan optimal dalam mengikuti pembelajaran IPA secara tekstual dan sangat minimnya penggunaan laboratorium IPA sebagai sarana pembelajaran yang menarik bagi siswa SMP Negeri 1 Belik, serta mengoptimalkan peran MGMP IPA tingkat sekolah guna meningkatkan kompetensi guru IPA SMP Negeri 1 Belik. Gagasan yang diangkat yaitu peningkatan pembelajaran hasil belajar IPA menggunakan metode kontekstual dengan mengoptimalisasi penggunaan laboratorium IPA dan optimalisasi peran MGMP IPA tingkat sekolah guna meningkatkan kompetensi guru IPA SMP Negeri 1 Belik. Ya, di rencana kerja menengah untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga, yang pertama akan dibahas mengenai model pembelajaran kontekstual di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Untuk langkah yang pertama, melakukan variasi kegiatan pembelajaran kontekstual pada model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, untuk laboratorium IPA, menjadikan laboratorium IPA sebagai sarana peningkatan kompetensi siswa dalam hal penelitian dan praktikum. Dan yang ketiga, mengoptimalkan peran MGMP IPA tingkat sekolah sebagai sarana komunikasi dan informasi guna meningkatkan kompetensi guru IPA SMP Negeri 1 Belik. Ya, untuk kegiatannya, yang pertama untuk pembelajaran kontekstual yaitu membuat panduan percobaan sederhana. Ya. Kemudian untuk laboratorium IPA membuat kelompok atau tim antar kelas dalam melakukan penelitian dan praktikum di laboratorium IPA. Dan yang ketiga, membuat kolaborasi lintas kelas MGMP IPA tingkat sekolah. Adapun tahapan kegiatannya dilakukan adalah yang pertama mengidentifikasi kebutuhan siswa pada model pembelajaran kontekstual. Yang kedua menganalisis potensi lingkungan sekolah. Yang ketiga merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan berinovasi. Yang keempat melakukan kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Yang kelima melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk yang laboratorium IPA, mengidentifikasi potensi siswa di bidang penelitian, menulis dan berbicara di depan umum. Yang kedua, merancang program kegiatan jadwal praktik pembelajaran IPA di laboratorium IPA secara berkelanjutan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran IPA di laboratorium IPA. Yang keempat, melakukan evaluasi kegiatan sesudah melaksanakan
kegiatan praktik di laboratorium IPA dan menganalisis dampak terhadap antusiasme belajar siswa terhadap pembelajaran IPA. Kemudian untuk yang ketiga, isu yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan guru IPA untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Belik. Merancang program bersama guru IPA di SMP Negeri 1 Belik. Yang ketiga, melaksanakan program kerja bersama yang telah disusun melalui MGMP tingkat sekolah. Yang keempat, melakukan evaluasi dari program kerja yang telah dilaksanakan. Untuk tahapan keempat dan kelima, yang pertama untuk kontekstual IPA, mengidentifikasi capaian pembelajaran IPA yang dapat dibuat percobaan sederhana. Yang kedua, membuat konsep panduan percobaan sederhana. Yang ketiga, membuat buku panduan percobaan sederhana. Yang keempat, menguji coba panduan sederhana. Yang kelima, mengevaluasi buku panduan sederhana. Untuk laboratorium IPA-nya, mencermati hasil evaluasi kerja kegiatan praktikum di laboratorium IPA. Yang kedua, membentuk tim penelitian dari masing-masing kelas dengan tema yang berbeda. Yang ketiga, melakukan pembimbingan proposal penelitian dan praktikum. Yang keempat, melakukan penelitian dan praktikum. Yang kelima, menyusun laporan penelitian dan praktikum. Yang keenam, melakukan presentasi dan dari hasil penelitian dan praktikum di laboratorium IPA. Untuk MGMP IPA-nya, menganalisis capaian pembelajaran IPA fase D yang saling terkait. Yang kedua, menyusun rencana kolaborasi. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi. Kemudian hasil dari tahapan kegiatan tahun kedua 1, 2, 3 adalah mendapatkan informasi belajar siswa seperti kesulitan belajar yang dihadapi oleh gaya belajar. Yang kedua, mengetahui sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul dan media pembelajaran. Yang keempat, terciptanya suasana pembelajaran yang optimal dan menyenangkan. Yang kelima, mendapatkan informasi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan guna perbaikan di masa mendatang. Untuk isu yang kedua di laboratorium IPA, didapatkan data mengenai kemampuan siswa awal di bidang meneliti, menulis, berbicara di depan umum. Yang kedua, mendapatkan gambaran program-program kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium IPA. Yang ketiga, berjalannya program kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium IPA sesuai dengan yang telah dirancang. Kemudian yang keempat, mendapatkan informasi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan praktikum di laboratorium IPA yang telah dilaksanakan guna perbaikan di materi pembelajaran selanjutnya. Untuk isu yang ketiga yaitu mengenai MGMP tingkat sekolah, mendapatkan informasi terkait kebutuhan guru IPA untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Belik. Yang kedua, mendapatkan rancangan program kerja MGMP tingkat sekolah, meningkatkan kompetensi guru IPA melalui pelaksanaan program kerja MGMP IPA tingkat sekolah. Yang keempat, melaksanakan informasi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan MGMP IPA tingkat sekolah yang telah dilaksanakan guna perbaikan di masa yang akan datang. Untuk hasil tahapan keempat dan kelima diharapkan bahwa untuk di model pembelajaran kontekstual yang pertama, mendapatkan capaian pembelajaran yang dibuat percobaan sederhana, mendapatkan konsep buku panduan percobaan sederhana, menghasilkan buku panduan percobaan sederhana. Yang keempat adalah mengetahui keefektifan dan keterbacaan buku panduan. Yang kelima, mendapatkan analisis kelebihan dan kekurangan buku panduan terhadap sebagai acuan pengembangan di tahun berikutnya. Untuk isu yang kedua yaitu laboratorium IPA, diharapkan mendapatkan hasil gambaran jelas dampak antusiasme siswa melalui kegiatan penelitian dan praktikum. Yang kedua, terbentuknya tim penelitian dan praktikum tiap kelas. Yang ketiga, menghasilkan proposal penelitian dan praktikum. Yang keempat, melakukan penelitian dan praktikum. Yang kelima, menghasilkan laporan penelitian dan praktikum. Yang keenam, terlaksananya seminar penelitian tingkat sekolah. Untuk MGMP IPA, didapatkan hasil data analisis capaian pembelajaran IPA fase D yang saling terkait. Yang kedua, terlaksananya program kolaborasi. Yang ketiga, produk-produk hasil kolaborasi. Yang keempat, didapatkan kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan. Nah, dari rencana kerja yang telah dilaksanakan, itu harus menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, artinya mementingkan pelayanan yang utama terhadap siswa. Kemudian yang kedua adalah accountable atau bertanggung jawab dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian kompeten dalam setiap kegiatan atau rencana kegiatan yang dilakukan itu dapat meningkatkan kompetensi diri baik dari guru maupun siswa. Yang keempat yaitu harus harmonis atau saling menghargai baik guru maupun siswa.
Kemudian yang kelima yaitu loyal, artinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang keenam, adaptif, artinya menyesuaikan kebutuhan pada sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir ini yang utama yaitu adalah kolaboratif, artinya kerjasama, baik di mapel IPA maupun di mapel yang lain serta kerjasama antara guru dan siswa. Untuk bab penutup, yang pertama yaitu simpulan. Berdasarkan uraian dari laporan hasil orientasi tadi, diharapkan kegiatan ini berperan penting dalam membantu P3K memahami, mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, P3K perlu memahami nilai dan etika di Kabupaten Pemalang agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Adapun yang harus dipahami, meliputi visi misi Kabupaten Pemalang, struktur organisasi, tata kerja manajemen P3K, penilaian kinerja P3K, dan disiplin P3K. Kemudian yang ketiga, P3K perlu memahami nilai dan etika OPD tempat bertugas sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara seimbang. Kemudian manfaat yang dihasilkan dari laporan presentasi ini adalah dapat membantu P3K dalam menyusun rencana kerja tahunan. Tahapan-tahapan rencana kerja tahunan dapat membantu P3K untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang yaitu terwujudnya Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni, serta menyesuaikan dengan visi SMP Negeri 1 Belik yaitu SMP Negeri 1 Belik berprestasi dan peduli pelestarian lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Sekian, terima kasih penyampaian laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar pada Pak Edi, ini melihat dari laporan-laporan panjenengan yang kaitannya pembelajarannya itu ada menggunakan laboratorium IPA. Sedangkan bagaimana peran guru IPA untuk meningkatkan antusiasme bagi siswa untuk pembelajaran IPA yang kaitannya yang ada di lab, sedangkan laboratorium IPA ini kurang begitu berfungsi dan bahkan tidak ada. Ya, terima kasih untuk Bu Puri pertanyaannya. Untuk meningkatkan antusiasme pembelajaran siswa, yang pertama di laboratorium IPA walaupun kondisinya sekarang mungkin belum terpenuhi, yaitu dengan menggunakan memanfaatkan pembelajaran di luar sekolah, Bu. Seperti kemarin pembuatan pupuk kompos dan juga penanaman untuk tanaman-tanaman hortikultura. Seperti itu, Bu. Siswa alhamdulillah antusias mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.